Halo semuanya, gue Jeff. Hari ini gue mau kasih tunjuk kalian salah satu keyboard terbaru dari Noir Gear, N1X. Nah, menurut gue ini salah satu keyboard paling worth it di budget 1 jutaan. Dan hari ini gue akan kasih tahu kenapa. Kalau kalian belum tahu Noir Gear, mereka tuh brand lokal yang fokus bikin keyboard. Tapi sekarang mereka udah bikin mikrofon, bikin mouse, bikin kursi office juga. Nah, tapi produk pertama yang mereka bikin di Indonesia ini adalah Noir N1. Dan ini versi terbarunya. Dan kata mereka, setiap rilis N1 itu selalu spesial. Tapi kita lihat dulu apa aja isinya. Oke, ini tampilan luar dusnya. Di sini udah ada tulisannya, dapat apa aja, tapi kita cek aja. Oke, pertama ini kalian bakal dapat stiker. Ini stiker yang bisa kalian tempel mau di keyboard, mau di laptop kalian, terserah. Ini keren banget, stylenya sama kayak keyboardnya. Yang berikutnya kita cek. Oke. Ini dapat kabel USB to Type-C dengan ada ininya, ada zip ties-nya dengan style Noir Gear. Ya, ini keren juga. Ini USB to Type-C. Next, kita dapat keycaps dan switch puller. Ini combo, bisa kalian pakai di sini untuk keycaps-nya dan di sini untuk switch-nya, gampang untuk dibawa-bawa. Kalau ini namanya gasket mount tambahan. Jadi kalau kalian modif dan gasketnya mau diganti, bisa pakai ini. Dapat juga skrup tambahan untuk modif keyboardnya. Kalian juga bakal dapat keycaps ekstra. Ini untuk diganti-ganti. Udah ada delete, print screen, enter, backspace, caps lock, dan escape. Sama spacebar yang beda warna. Di bawah keyboardnya di sini juga ada tape mode, ya. Tape mode dari Noir Gear langsung. Dan user manual. Sekarang kita lihat keyboardnya. Oke. Sekarang kita bahas dari segi desainnya. Ini layoutnya 65% dengan knob di ujungnya. Ada 2 extra key di bagian kanan. Dan di baliknya, ini udah ada dongle storage. Jadi kalau kalian misalnya mau bawa keyboard ini kemana-mana, ke kantor misalnya, itu kalian bisa simpen dongle di keyboardnya. Nah, ini nggak semua keyboard tuh punya, jadi ini penting banget untuk dimiliki. Nah, di sini juga udah ada adjustable fit-nya, ada 2 step. Nah, ini bisa dipakai untuk atur angle typing kalian. Kalau kalian misalnya biasa pakai wrist rest gitu, terus lupa bawa wrist rest, kadang bisa ditolongin dengan naikin kakinya seperti ini. Karena angle tangan kalian itu lebih natural dibanding harus kepaksa kayak gitu. Untuk keyboard N1X ini ada 2 varian warna, ada yang Zest dan ada yang Citron. Kalau yang Zest itu warnanya lebih ke arah hitam dengan keycaps abu-abu, dan yang Citron ini putih dengan keycaps putih dan hijau, kayak yang ini. Nah, di bagian belakangnya ini juga ada badge aluminium yang lebih premium dibandingin badge biasanya yang stiker. Dan di sini ada tombol powernya, bisa ke kiri untuk mode Bluetooth dan mode dongle yang di kanan. Ke bagian samping keyboardnya, ini itu ada underglow RGB-nya yang bakal bikin setup kalian lebih keren dan kelihatan dari atas juga. Untuk keycaps-nya ini udah include, bahannya PBT dan cherry profile. Ini memang belum double shot, tapi ini dice up. Nah, keuntungan dice up itu, fontnya itu bisa lebih keren, warnanya juga bisa lebih variasi, dan tenang aja, dia juga gak gampang pudar, mirip kayak double shot. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini bahan keycaps-nya juga lumayan tebal, jadi bagus dan bikin suaranya lebih talky, cukup oke untuk dipakai sehari-hari. Untuk switch-nya ada 2 opsi, ada KTT KU Orange yang linear dan KTT KU Brown yang tactile. Untuk yang gue pakai yang linear. Untuk keyboard ini juga udah hot swap, jadi untuk ganti switch-nya tinggal kalian tarik switch-nya seperti ini. Ini PCB juga udah south facing, jadi kalau kalian mau upgrade ke switch yang lain dan pakai keycaps yang cherry profile, ini nggak akan ada interference-nya. Berikutnya kita ngomongin soal stabilizers. Stabilizers ini fungsinya ada di key yang lebih panjang, kayak di backspace, enter, dan space. Nah, kalau stabilizers kalian tuh nggak enak, biasanya di ujungnya itu ada bunyi ticking atau bunyi rattling. Nah, ini yang bikin keyboard kalian tuh rasanya lebih murah dan nggak kerasa kayak keyboard premium. Kalau keyboard kalian tuh udah mahal nih, udah 10 juta sekalipun, kalau masih rattle atau masih ticking, rasanya kayak keyboard murah. Tapi di keyboard ini, itu udah nggak ada rattle dan nggak ada ticking sama sekali. Bersih banget. Dan yang lebih keren lagi, stabilizersnya itu dia bukan plate mount kayak keyboard budget biasanya, tapi dia itu udah screw in mount.
screw-in stabilizer kayak gini, itu kelemahannya kalau kalian mau modif itu rumit. Kalian nggak bisa cuma sekedar lepas keycaps dan lepas switch, tapi harus bongkar dari bawah, bongkar keyboardnya, lepas switchnya, lepas PCB-nya, baru bisa diganti stabilizersnya. Tapi keuntungannya, stabilizers yang screw-in kayak gini itu lebih solid, lebih durable, dan lebih susah untuk lepas, lebih konsisten. Keyboard ini udah gasket mount dan plate itu bahan POM yang udah di flex cut. Jadi ini flexi banget keyboardnya, bener-bener empuk dipakai ngetik. Nah, efeknya itu ngetik itu lebih nyaman dan suara itu juga lebih creamy karena dia udah dapat plate foam juga. Untuk softwarenya ini tuh beda sama keyboard budget yang lain. Dia tuh pakai namanya VIA. VIA ini aplikasi yang universal untuk keyboard-keyboard high-end. Nah, kalian tuh bisa buka aplikasi VIA ini lewat browser atau kalian mau download aplikasinya juga bisa. Itu simple banget. Kalian tinggal download dan masukin JSON filenya ke dalam aplikasi VIA. Otomatis kebaca dan kalian bisa atur semuanya, mulai dari makro, layernya, setiap switch, bahkan knobnya juga bisa diatur. Nah, untuk LED-nya juga bisa diatur lewat aplikasi ini atau lewat software ini. Untuk koneksinya ada 3 opsi, bisa pakai kabel, bisa pakai Bluetooth, dan bisa pakai dongle. Untuk Bluetooth itu dia bisa connect ke 3 device, itu tinggal kalian ganti pakai FNERT. Nah, jadi kalian tuh bisa dengan gampang ganti koneksinya ke handphone kalian, ke iPad, ke laptop, atau bahkan ke komputer kalian. Untuk bagian detail keyboardnya itu aja. Sekarang langsung kita dengar dulu ke sound testnya. Oke, overall gimana keyboard N1X ini? Menurut gue ini keyboard yang solid banget, mulai dari typing feel-nya, typing sound-nya, sampai ke build quality-nya juga bagus. Lumayan perfect banget. Palingan kalau gue bisa milih untuk di-improve, itu gue ganti casing-nya ke aluminium. Tapi kalau kita upgrade ke aluminium, pasti budgetnya juga udah beda dari 1 jutaan kayak keyboard ini. Tapi kita coba recap dulu. Dari segi desain, ini tuh selayaknya 65% yang biasanya. Ada knob, oke, nggak ada komplain. Kalau memang kalian tuh suka keyboard 65%, ini buat kalian. Yang kedua adalah switch-nya. Untuk switch bawaan, ini tuh udah smooth banget. Nggak kerasa ada scratch, suaranya juga udah oke, kecuali kalian mau yang lebih clacky atau lebih talky lagi. Untuk keycaps mungkin ini tergantung preferensi kalian. Ada yang suka font kayak gini, ada yang nggak suka, tapi ini juga gampang bisa diganti kapanpun. Untuk koneksi itu gue nggak pernah ada masalah, tapi ketika gue main game yang fast pace, gue lebih rekomen pakai kabel atau pakai dongle. Ketika 2 tahun lalu gue masuk ke dunia custom keyboard, keyboard dengan spek kayak gini tuh harganya bisa 1,6 sampai 3 jutaan. 1,6 itu masih barebone. Ini tuh 1 jutaan, udah dapat keycaps, dapat switch, dapat kabel, komplit, oke banget. Nah, itu makanya gue bilang keyboard ini salah satu yang paling worth it di budget 1 jutaan. Tapi memang keyboard itu preferensi, nggak bisa gue bilang ini keyboard yang perfect untuk semua orang. Tapi kalau kalian adalah user yang mau keyboard yang bagus, nggak usah dimodif lagi, layoutnya 65%, enak buat dibawa-bawa, dan dipakai gaming juga. Ya mungkin ini keyboard yang oke banget di budget 1 jutaan buat kalian. Kalau kalian suka keyboard ini, linknya udah gue taruh di caption. Dan I think that's all, itu aja video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan terkait keyboard ini, langsung aja komen di bawah. Gue akan bantu jawabin semuanya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.